This meeting is being recorded. Siap. Oke, jadi oke. Ini modelnya gimana? Kita langsung mulai aja dari Mas Surya ngisi atau gimana? Saja mulai ya. Apa pembukaan MC? Nah, langsung saja lah, nggak apa-apa. Langsung ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah suaranya jelas ya. Jelas. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan nikmat-nikmatnya seluruh amalan-amalan soleh menjadi sempurna. Yang mana alhamdulillah dengan nikmat Allah kita bisa berkumpul walaupun dengan online, walaupun dengan daring ya. Semoga pertemuan kita walaupun online ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya, karena memang sosial media ini bisa mendekatkan yang jauh. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat ini. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para keluarganya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua menjadi pengikut sejati beliau yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah dan ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana kabarnya, Mas Guntur? Sehat? Alhamdulillah kabarnya baik. Ini ada Salma juga dan Mas Aziz ya, sudah join juga. Ada siapa aja? Masya Allah. Bagaimana kabarnya, Mbak Salma sama Mas Wih, Aziz? ada Lek Tuti Alhamdulillah. juga. Loh, di mana ini? Di mana posisi? Oh, di rumah. Masya Allah. Allah. Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Boleh disambil-sambil ya? Ini majelis santai. Majelis santai tapi sharing-sharing. Sharing-sharing ilmu. Masya Allah. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu kita akan mulai kajian kita ya. Alhamdulillah, insya Allah sebentar lagi kita akan menemui salah satu tamu yang mulia, yaitu bulan Ramadan, yang mana insya Allah sekitar berapa hari lagi kira-kira ya? 30 hari ya? Ya. Ya, 30 hari. Jiro. Maaf. Usman siapa sudah? Usman, disembunyikan. Fokus. Ya, fokus lagi. Insya Allah kita sebentar lagi akan menemui salah satu tamu yang mulia, yaitu bulan Ramadan, bulan di mana di sana kita akan saling berlomba dengan umat Muslim yang lainnya, karena bulan Ramadan ini adalah bulan ibadah, bulan yang Allah Subhanahu wa taala kondisikan untuk beribadah, yang mana orang yang berpuasa di dalamnya maka dia akan mendapatkan kemenangan. Orang yang berlomba-lomba di dalamnya dia akan mendapatkan kemenangan. Maka
sebelum kita memasuki bulan Ramadan, sebelum kita memasuki perlombaan tersebut, kita ingin untuk mempersiapkan diri. Karena kan tidak mungkin kita ikut sebuah perlombaan tanpa persiapan. Coba kita bayangkan saja, kalau semisal ada yang olimpiade lari, atau mungkin Barkah ikut lomba badminton minggu depan, misal. Nggak mungkin Barkah langsung latihannya 1 hari sebelum badminton, nggak mungkin kan? Atau mungkin Mas Guntur dulu pas lomba renang, kemudian lomba renangnya insya Allah 1 minggu ke depan, kan nggak mungkin kita akan melatih diri kita 1 hari sebelum hari H lomba. Maka ini salah satu inisiatif dari kita untuk mempersiapkan diri sebelum memasuki bulan Ramadan. Karena tentu saja Allah Subhanahu wa taala berfirman berkenaan tentang puasa di bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat kalian. Yang mana tujuannya adalah agar kalian bertakwa. Jadi kita ketika masuk lomba, ketika masuk perlombaan di bulan Ramadan, sebetulnya ada sebuah gelar yang ingin kita raih. Ada sebuah gelar yang ingin kita raih, yaitu gelar sebagai seorang muslim yang bertakwa. Ya. Maka kita ingin ketika masuk bulan Ramadan, kita menghabiskan waktu di bulan Ramadan, berpuasa di sana, beribadah di sana. Maka kita ingin dari puasa kita, dari ibadah kita, agar kita bisa mendapatkan gelar takwa tersebut. Ya. La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Maka bagaimana kita bertakwa? Bagaimana kita akan mendapatkan gelar takwa tersebut? Ternyata kita tidak menyiapkan jalan menuju gelar tersebut. Bagaimana kita akan mendapatkan gelar takwa tapi kita ternyata tidak tahu ilmu agar kita mendapatkan gelar takwa tersebut. Makanya ini adalah salah satu ikhtiar kita semua, yaitu kita mengkaji bagaimana kita menjalani bulan Ramadan dengan lebih baik, bagaimana kita berpuasa di atas ilmu. Karena memang ibadah atau agama Islam ini dibangun di atas ilmu. Karena memang agama Islam dan juga ibadah-ibadah di dalamnya itu dibangun di atas ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat pertama di dalam surat Al-Alaq itu kita disuruh untuk iqra, ya disuruh untuk membaca. Disuruh untuk iqra, disuruh untuk membaca. Karena memang saking pentingnya ilmu di dalam agama Islam. Dan juga Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang meniti sebuah jalan, yang mana jalan tersebut dia gunakan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. Maka mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini walaupun secara daring untuk mempelajari ilmu itu adalah salah satu jalan yang Allah mudahkan untuk kita menuju surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang lain, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan dia agama. Maka mudah-mudahan juga kita dikumpulkan di waktu ini walaupun daring untuk mempelajari ilmu agama, untuk memahami ilmu agama. Ini adalah salah satu tanda Allah menginginkan kebaikan untuk kita, terutama untuk keluarga Bani Humedi. Karena siapa yang tidak ingin Allah berikan kebaikan? Tentu semuanya ingin untuk diberikan kebaikan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka mudah-mudahan dengan kita bermajlis bersama dengan daring,
Mudah-mudahan ini adalah salah satu tanda Allah menginginkan kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Mas Alif. Sehat Mas Alif? Alhamdulillah Masya sehat. Allah. Semoga Nggak sibuk semuanya ya? sehat, Ge. Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Masya Allah. Jadi insya Allah, sebagaimana yang sudah disampaikan, kita akan mengadakan majelis daring, yang mana hanya akan fokus pada bab fikih tentang puasa. Ya, bab fikih tentang puasa, yang mana insya Allah Surya ambil dari kitab ini, kitab Al-Fiqhul Muyassar, ini kitab fikih yang mudah. Jadi, dan insya Allah setiap permasalahannya itu ada dalilnya, insya Allah. Langsung dimulai saja ya, untuk langsung bab puasa ini. Atau sebelumnya ingin kami sampaikan, ya, mengapa kita ini perlu untuk belajar tentang agama Islam. Karena memang agama Islam ini sekali lagi adalah agama ilmu. Agama Islam ini adalah agama yang dibangun di atas ilmu, yang mana sampai Imam Bukhari pun beliau menuliskan sebuah perkataan di dalam kitab Sahih Bukhari, ya, kitab yang paling benar setelah Al-Quran, yaitu kitab Sahih Bukhari. Imam Bukhari itu mengatakan, babun al-ilmu qabla al-qawl wal amal. Ada sebuah bab yang mana berkata tentang pentingnya ilmu sebelum kita berkata dan berucap. Ini adalah salah satu pentingnya kita untuk menuntut ilmu terlebih dahulu sebelum kita beramal. Karena kita tidak ingin menjadi orang-orang yang mengamalkan sebuah amalan tanpa ilmu. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Ya, orang-orang Nasrani itu, mereka dikatakan di dalam Al-Quran, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, ya. Yang mana kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengikuti jalan-jalannya orang-orang yang dhalin dan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, para ulama di situ menuliskan bahwasanya yang dhalin di sini atau yang sesat di sini adalah orang-orang bangsa Nasrani. Karena bangsa Nasrani ini mereka beramal tanpa ilmu. Ya, kita ingin, mengapa kita menjalankan atau bermajelis ilmu ini, agar kita menjalankan agama kita sesuai di atas ilmu, sesuai di atas ilmu. Dan juga ilmu itu adalah salah satu cahaya, ya, yang mana dengan ilmu kita akan lebih terang di dalam menjalani kehidupan. Ya. Dengan ilmu kita akan lebih jelas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Rasulullah SAW meninggalkan kita semua di atas jalan yang jelas. Ya, Rasulullah SAW telah meninggalkan umatnya di atas jalan yang jelas, yang sangat jelas, yang mana dikatakan lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Yang mana dikatakan bahwasanya jalan yang jelas ini seperti, ya, malamnya itu seperti siang. Ya, malamnya seperti siang. Saking jelasnya. Ya. La yazighu anha illa halik, yang mana tidak akan tidak akan tergelincir dari jalan tersebut kecuali orang yang benar-benar tersesat, tergelincir. Karena jalannya sudah jelas kok masih mau tersesat. Ya. Nah, bagaimana kita agar terus berada di jalan yang jelas ini? Ya, itu kembali lagi dengan ilmu. Makanya insya Allah kita akan menjalankan atau mengadakan majelis ilmu ini agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu. Baik, ya, mungkin itu adalah pembukaan tentang pentingnya menuntut ilmu, ya, karena menuntut ilmu adalah sebuah hal yang yang berat, ya. Tidak semua mau untuk belajar ilmu agama. Tidak semua mau untuk belajar ilmu agama. Kebanyakan dari kita ini hidup di dunia
prioritas utama kita ini adalah dunia. Bahkan ketika mengilmui sesuatu yang lebih utama adalah ilmu dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang mencela orang yang hanya fokus kepada dunia sampai dia melelehkan akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rum tentang orang-orang kafir, ya'lamuna katsiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Orang-orang kafir itu mereka itu tahu tentang banyak hal mengenai dunia, tapi tentang ilmu akhirat mereka lalai. Maka jangan sampai kita mengikuti jalannya mereka. Jangan sampai kita mengikuti jalannya mereka, yang mana salah satu ikhtiarnya adalah kita menuntut ilmu dimanapun dan kapanpun kita berada. Dan mudah-mudahan kita menyisihkan waktu sebelum setelah maghrib ini, mudah-mudahan nggak ngambil waktu banyak ya. Insya Allah nggak ngambil waktu banyak ya, insya Allah ya. Ya, insya Allah. Jadi ini insya Allah majelisnya santai saja. Yang penting ditulis. Nanti mudah-mudahan yang udah nulis bisa difoto, di-share di grup ya, biar saudara-saudara semua bisa ngambil faedahnya. Atau mungkin nanti di-share di sosial media masing-masing. Karena ringkasan itu biasanya lebih mengena kepada orang-orang. Baik, kita akan langsung untuk mempelajari bab puasa ya. Di sini dikatakan oleh penulis kitab Usyam, kitab tentang puasa. Yang pertama adalah definisi puasa. Ya, kita harus berkenalan dulu dengan puasa. Apa itu puasa? Apa itu siam? Ya, kita harus berkenalan dulu dengan puasa. Puasa itu secara bahasa adalah menahan diri. Ya, as-saum. As-saum atau asyam secara bahasa itu adalah menahan diri. Jadi kalau orang-orang Arab dulu ketika sebelum disyariatkan syariat puasa ini, mereka ketika mengucapkan asyam atau as-saum yang mereka maksudkan adalah menahan diri. Ya. Adapun secara syar'i, ya, asyam secara syar'i adalah menahan diri dari makan dan minum dan seluruh yang membatalkan puasa dengan niat beribadah dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Nah ini yang poin yang harus kita pahami ya. Jadi asyam atau as-saum secara bahasa adalah menahan diri, dan secara syariat adalah menahan diri dari makan dan minum dan seluruh yang membatalkan puasa dengan niat beribadah dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ini adalah definisi asyam. Maka kita ketahui dari definisi tersebut ternyata asyam itu memiliki dua bagian ya, dua bagian. Bagian yang pertama adalah seseorang menahan diri dari seluruh yang membatalkan dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dia berniat dari amalan tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian yang kedua. Jadi rukun definisi puasa itu ada dua ya. Yang pertama adalah menahan diri dari seluruh yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Kemudian rukun yang kedua adalah dia berniat dengan amalan tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua-duanya harus ada. Kalau semisal yang pertama dia sudah menahan diri dari berpuasa, dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, tapi dia tidak berniat untuk berpuasa, maka tidak dihitung sebagai
sebagai siam, ya, maka tidak terhitung sebagai siam. Begitu juga sebaliknya, orang sudah berniat untuk puasa, kemudian dia tidak menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, maka dia juga tidak dikatakan sebagai orang yang berpuasa. Ya, itu maksudnya. Jadi dikatakan orang yang berpuasa adalah yang pertama dia berniat untuk beribadah, yang kedua dia menahan diri dari seluruh yang membatalkan dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Ini adalah definisi daripada puasa. Ya, ini mudah insya Allah. Jadi majelis ini kebanyakan ilmunya insya Allah cuma murojaah, ya. Kita mengulang pelajaran SD. Kita mengulang pelajaran SD atau pelajaran TK. Tapi insya Allah ya dikatakan oleh para ulama, inna fit takrari la halawah. Para ulama itu mengatakan sesungguhnya di dalam mengulang-ulang ilmu itu ada rasa manis. Ya, maka insya Allah kita mengulang ilmu itu kita akan merasakan manisnya ilmu. Ya, kemudian permasalahan yang kedua, yang pertama ya berarti sudah selesai, yaitu tentang definisi puasa. Kemudian yang kedua tentang apa hukum puasa Ramadan. Apa hukum puasa Ramadan? Ada yang tahu? Mas Guntur, hukum puasa Ramadan apa? Hukumnya wajib. Ya. Wajib atau sunnah? Wajib. Wajib ya. Dalilnya apa? Ya. Ya, jadi puasa Ramadan hukumnya adalah fardu. Ya, adalah wajib. Puasa Ramadan adalah wajib. Ya, dalilnya apa? Dalilnya tadi ya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Maka ini dalil yang pertama. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya puasa telah diwajibkan atas kita semua. Kemudian dalil yang kedua adalah sabda Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya puasa Ramadan itu adalah salah satu daripada rukun Islam. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam itu telah dibangun di atas 5. Yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah, yaitu syahadat bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian salat, kemudian berpuasa, kemudian zakat, kemudian haji. Ya. Jadi ada 5 rukun Islam, yang mana kelimanya adalah amalan-amalan wajib. Salah satunya adalah puasa Ramadan. Maka puasa Ramadan itu menjadi wajib atas kita karena puasa Ramadan termasuk daripada rukun Islam. Kemudian juga ada salah satu kisah juga yang menunjukkan bahwasanya puasa Ramadan itu adalah puasa yang wajib. Ya. Yang mana ada seorang Arab Badui yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan rambut yang teracak-acak. Ya, rambutnya tidak acak, ya tidak rapi ya, teracak-acak. Kemudian Arab Badui tersebut bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, akhbirni madza faradallahu alayya minas siyam. Ya Rasulullah, tolong kabarkan kepadaku apa yang diwajibkan atasku dari amalan siam, amalan puasa. Ya, jadi orang Arab Badui tadi bertanya kepada Rasulullah SAW, apa sih puasa yang wajib? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, syahrul Ramadan, yaitu puasa bulan Ramadan. Maka dengan dalil-dalil tersebut, puasa Ramadan hukumnya adalah wajib. Ya, hukumnya adalah wajib. Dan juga para ulama dan seluruh kaum muslimin
baik ulamanya atau orang awamnya sepakat bahwasanya puasa Ramadan adalah puasa yang wajib. Yang mana barang siapa yang mengingkari kewajiban bulan puasa, ya, yang mana barang siapa mengingkari kewajiban bulan puasa Ramadan, maka dia telah tersesat, ya, telah melenceng dari agama Islam. Maka permasalahan kedua yaitu hukum bulan puasa bulan Ramadan itu adalah hukumnya wajib. Kemudian sekarang kita masuk kepada permasalahan yang ketiga. Di sini penulis mengatakan macam-macam puasa, aqsamus shiyam, ya. Macam-macam puasa. Jadi puasa itu bermacam-macam. Di sini dikatakan puasa itu dibagi menjadi dua. Ya. Ibadah puasa itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ibadah puasa wajib, dan yang kedua adalah ibadah puasa sunnah. Jadi ibadah puasa itu ada dua, ibadah puasa wajib dan juga ibadah puasa sunnah. Ibadah puasa wajib itu ada tiga. Yang pertama adalah puasa Ramadan, kemudian ada puasa kafarat. Puasa kafarat itu adalah puasa kalau semisal dia melanggar salah satu insya Allah ada penjelasannya. Contohnya kayak puasa kafarat bagi orang yang berhubungan suami istri ketika siang bulan Ramadan, maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, ini adalah puasa kafarat. Contohnya, dan banyak sekali. Ada juga puasa kafarat karena menyelisihi sumpah. Ya. Ini juga ada puasanya. Maka hukumnya adalah puasanya adalah wajib. Kemudian yang ketiga adalah puasa nadar. Puasa nadar. Ini juga hukumnya wajib. Jadi puasa wajib itu ada tiga, dikatakan oleh para ulama. Yang pertama adalah puasa Ramadan. Kemudian yang kedua adalah puasa kafarat. Yang ketiga adalah puasa nadar. Puasa nadar. Nah, ini adalah puasa yang wajib. Adapun puasa sunnah maka banyak, ya. Puasa sunnah mingguan itu ada puasa Senin Kamis, kemudian puasa bulanan ada puasa Ayyamul Bid, ada puasa Ayyam Daud, ya, puasa Daud. Puasa tahunan juga ada seperti puasa hari Arafah, puasa 9, 10, 11 Muharram, ya. Itu juga adalah puasa-puasa yang sunnah. Tapi insya Allah kita akan menitik beratkan untuk belajar tentang puasa Ramadan. Ya. Karena sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan, maka yang kita pelajari insya Allah tentang puasa Ramadan. Yaitu adalah tentang hukum-hukum tentang macam-macam puasa. Ya, jadi puasa itu tidak hanya satu macam. Puasa itu ada dua macam, yang satu adalah wajib dan yang satunya adalah sunnah. Sampai sini insya Allah paham, ya? Insya Allah paham, insya Allah sampai sini. Paham ya? Nah, insya Allah karena di sini sudah mau Isya, insya Allah mungkin hanya sampai sini dulu pelajarannya. Insya Allah kita bermajelis ini tidak lama-lama. Ya, kita sedikit-sedikit kita memahami apa yang disampaikan. Karena sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ya, lebih baik kita sedikit-sedikit tapi istiqomah daripada kita langsung banyak tapi tidak istiqomah. Ya. Jadi insya Allah pembahasan hari ini hanya 3 saja. Yang pertama adalah tentang definisi saum atau definisi puasa. Kemudian yang kedua tentang hukum puasa Ramadan. Kemudian yang ketiga tentang macam-macam puasa. Sudah ditulis semua? Dicatat? Insya Allah nanti yang sudah nulis, sudah meringkas di HP atau di kertas bisa di-share di grup, ya, biar lebih bermanfaat. Insya Allah hanya ini, ya, yang bisa kami sampaikan, yang bisa Surya sampaikan, ya. Mudah-mudahan ini bukan ilmu baru, ya. Ini hanya sebatas ilmu untuk murojaah, untuk mengulangi ilmu yang sudah kita pelajari dulu-dulu, ya. Semoga bermanfaat. Mungkin ada yang ingin ditanyakan.
Insya Allah nggak ada ya. Atau mungkin dari Om, Bule, adik-adik ada yang mau bertanya apa ini mumpung masih ada waktu sedikit? Bisa. Ini pinter-pinter. Iya, makanya enak apa ngajarnya enak soalnya udah pintar semua ya. Tapi tinggal ngulang-ngulang aja. Ini memang karena memang masih definisi, masih hukum, jadi belum. Nanti insya Allah kalau sudah mulai yang praktek amali, mungkin ada banyak pertanyaan insya Allah. Tapi waktu habis maghrib ini insya Allah cocok ya, pada maghrib ini? Cocok ya, alhamdulillah ya. Jadi nanti harapannya apa namanya kita memang ada majelis seperti ini dengan keluarga Bani Komedi ya, bukan hanya membahas agama, mungkin kita sedikit-sedikit sharing tentang yang punya info tentang universitas atau tentang beasiswa atau mungkin tentang bisnis, bisa di apa namanya dibikin gini ya, jadi bermanfaat. Jadi cucu-cucunya Mbak Komedi ini bermanfaat semua ya. Bermanfaat semua karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wa anzir ashiratakal aqrabin, dan peringatkanlah kerabat-kerabatmu wahai Muhammad yang paling dekat dulu. Jadi harapannya itu cucu-cucunya Bani Komedi ini bisa memberikan manfaat terutama kepada keluarga terlebih dahulu. Nah, salah satunya adalah dengan ini, dengan majelis ini. Insya Allah. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin ya karena di sini sudah sholat Isya ini, sudah azan, mungkin kita akhiri dulu ya. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Mohon maaf kalau semisal ada yang kurang penjelasannya atau kurang dipahami, nanti insya Allah yang sudah nulis bisa di-share ringkasannya biar yang lain yang belum ada kesempatan untuk masuk bisa dapat manfaatnya. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Ya, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah nanti jadwal selanjutnya. Oh, ya. Kue, saya ngomong karo penularan anakku ya. Karo muncul. Alif BWB Alif. Ya, Sudah azan ya. Ya. Yo, sampai jumpa lagi. Insya Allah jadwal selanjutnya diinfokan lagi, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.